tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan mohon ampunan. Katakan pada mereka, Allah kan tuntun langkahmu di jalan cerita, di jalan cerita, di jalan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berbuka puasa untuk semua teman cerita yang ada di rumah. Senang sekali saya Ajeng Mawaddah dan juga teman-teman dari Storyline dapat kembali menjumpai teman cerita yang ada di rumah lewat jalan cerita hari ini. Nah, mungkin saat ini ada beberapa orang di antara teman cerita yang di rumah yang merasa was-was dengan jatah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun harusnya sebagai umat Muslim kita tidak perlu terlalu khawatir tentang rizki, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Saba ayat 24, katakanlah, siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Nah, teman cerita yang ada di rumah, kita akan membahas hal ini tentunya masih dengan Ustadz Akmal dan juga ada seorang teman cerita spesial yang hadir hari ini, ada Arman Bito. Assalamualaikum, apa kabar Arman? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Arman ini kemarin sempat berjuang Ustadz untuk mengikuti kata hatinya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah niatnya. Bagaimana sebenarnya jalan cerita dari Arman ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini mungkin genap kurang lebih 3 tahun saya berhenti dari salah satu lembaga ribawi. Awal mulanya ya, kalau saya masuk di lembaga ribawi di sekitar tahun 2013 Ustaz ya. 2013 saya masuk tanpa ada beban sedikit pun terkait apa hukumnya pekerjaan yang akan saya masuki ini. Dan memang tidak ada kepikiran sampai ke situ. Setelah kurang lebih 3 tahun saya bekerja di salah satu lembaga ribawi ini, saya posisinya menjabat sebagai salah satu asisten SDM. Jadi tugas saya adalah melakukan rekrutmen, kemudian mengawal sampai benar-benar calon karyawan ini menjadi karyawan di lembaga ini. Nah, memang sih pada tahun ketiga itu sudah mulai ada dakwah yang disebarkan lewat medsos dari Facebook, Instagram. Cuman karena posisi saya sebagai SDM, jadi memang berasa tidak bersentuhan langsung dengan transaksi ini. Jadi masih istilahnya masih ngeyel lah gitu. Nah, nanti setelah masuk di tahun keempat saya dimutasi di kantor wilayah di Manado. Kurang lebih saya 3 bulan di sana untuk membuat sebuah aplikasi, karena memang basic saya di IT, programmer. Jadi saya dipindahkan ke sana untuk project aplikasi di SDM. Kurang lebih 3 bulan saya selesaikan sesuai dengan target saya. 3 bulan aplikasinya selesai, running. Saya balik lagi minta pindah ke cabang Gorontalo. Di sini saya agak naik sedikit jabatan saya dari grade. Kalau misalnya di ASN mungkin golongan ya, golongan 4 ke golongan 5. Kemudian di situ posisi saya menduduki asisten administrasi kredit. Nah, di posisi ini memang mulai ada perasaan galau ya, karena apa yang dimaksudkan dalam hadis Nabi terkait yang mencatat, yang menyaksikan, dan yang menikmati itu semua sama ya hukumnya. Nah, posisi di admin kredit itu tugas saya. Jadi saya yang mencatat perjanjian kredit, kemudian saya yang menyaksikan
saya membuat dokumentasi dan lain-lain, saya yang membuka rekening, saya yang melakukan setting bunga dan lain-lain. Ya, jadi memang kompleks di posisi itu. Nah, alhamdulillah memang posisi itu membuat saya makin galau. Jadi waktu itu saya coba buka beberapa akun Instagram, salah satunya adalah Xbank Indonesia. Nah, dari sini memang makin parah galaunya saya itu makin parah, karena di situ setiap hari diposting foto yang berisikan sindiran ya buat kami yang bekerja di lembaga ribawi. Dan akhirnya singkat cerita saya memilih untuk berhenti. Waktu itu bertepatan memang ada 2 teman lagi dengan alasan yang sama. Ternyata memang sudah galau sebelumnya. Jadi tetap kita ikuti peraturan perusahaan, 1 month notice, 1 bulan sebelum kita masukin surat resign, dan alhamdulillah memang waktu itu tidak ada kendala yang berarti. Kita berhenti dengan baik-baik dari lembaga ini. Waktu itu memang berapa kali diskusi dengan keluarga, karena waktu itu memang saya sudah berkeluarga. Pertimbangan terkait ekonomi dan lain-lain itu kita sudah diskusikan dengan istri waktu itu, dan alhamdulillah istri mendukung dengan segala konsekuensi yang akan mungkin terjadi ke depan ya. Karena posisi saya resign itu belum ada pekerjaan yang menunggu. Jadi memang setelah resign memang habis, tidak ada lagi istilahnya kalau anggapan manusia penghasilan tetap sudah putus. Oke, setelah berhenti kami mencoba membuka, teman bertiga kita mencoba membuka bisnis kuliner, Ustadz. Bisnis kuliner kita buka tidak jauh dari tempat kami bekerja sebelumnya. Di situ modal yang kami ambil itu dari sisa-sisa gaji terakhir, kita bukakan bisnis kuliner. Dan kurang lebih 6 bulan bisnis itu tutup ya. Arman jadi setelah akhirnya memutuskan untuk keluar dari instansi yang sebelumnya dan memutuskan untuk membuka bisnis kuliner. Iya. Tapi setelah mencoba bisnis kuliner pun 6 bulan kemudian tutup. Tutup, iya. Bagaimana selanjutnya? Apa yang dilakukan oleh Arman dan teman-teman? Namun ditahan dulu, kita akan jeda dan kita akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di Jalan Cerita.
teman cerita semua yang di rumah, Anda masih bersama kami di Jalan Cerita dan masih bersama dengan saya, ada Ustadz Akmal dan juga seorang teman cerita di sini, ada Akmal. Akmal, bagaimana tadi ceritanya setelah akhirnya memutuskan untuk baiklah saya keluar dan membuka lagi untuk kuliner, tapi ternyata gagal. Apalagi yang dilakukan oleh Arman saat itu? Iya, karena memang sebelum di Lembaga Ribawi ini saya memang dengan teman-teman yang lain itu ada channel terkait IT, perbaikan komputer dan lain-lain. Saya coba bangun kembali. Saya coba bangun kembali terkait bisnis jasa. Ya, saya coba bangun kembali dan alhamdulillah memang dari situ saya kumpul modal sedikit demi sedikit, Ustadz, waktu itu. Karena memang apa yang kami pikirkan dulu bahwa bisnis itu kunci suksesnya adalah dari modal, ternyata salah. Ya. Jadi kita coba kembali ke titik nol. Kita kembali lagi ke titik nol tanpa punya apa-apa, dan pernah waktu itu mungkin sudah memang kehabisan sama sekali dari sisi materi, memang tidak bisa lagi untuk membeli kebutuhan anak-anak. Ya cukuplah buat makan, Ustadz ya. Nah, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, Ustadz ya. Mulai kembali dengan channel-channel konsumen-konsumen yang dulu pernah saya maintain sebelum masuk di Lembaga Ribawi ini, mulai terbangun satu persatu. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang channel itu malah kita bangun kembali lagi, perluas lagi menjadi teknologi AC dan maintenance. Masya Ya. Allah. Jadi alhamdulillah dengan salah satu merek AC di Indonesia, mereka support sama kita, mereka siapkan modal tanpa harus dibebani sama bunga dan lain-lain yang terkait riba, dan alhamdulillah sampai sekarang bisnis itu sudah jalan dengan baik. Masya Allah, jadi ternyata setelah meninggalkan pekerjaan yang awalnya membuat Arman tidak merasa tentram dan nyaman, akhirnya Allah menggantikan dengan pekerjaan yang sekarang ini. Berapa lama durasi untuk bisa settle seperti sekarang ini? Kurang lebih proses hijrahnya itu 2 tahun, Ustaz. Masya Allah, 2 tahun. Dan dari situ kita belajar bahwa rezeki itu memang benar-benar Allah yang atur. Ya. Kadang sebelum buat saudara-saudara kita yang masih berada di lingkungan pekerjaan seperti ini, cukup mengkhawatirkan beberapa hal yang sebenarnya tidak akan terjadi ya. Jadi ekspektasi mereka terlalu tinggi. Tapi apa yang kita alami setelah keluar dari situ, memang ada proses pencucian ya. Dari apa yang kita lakukan selama kurang lebih 5 tahun, kalau saya pribadi 5 tahun, ada proses pencucian. Dan dari awal memang sebelum memutuskan resign, memang sudah kepikiran bahwa apapun yang akan terjadi nanti, bismillah ya. Kita terima dengan lapang dada. Apa yang mungkin selama ini kita nikmati tidak sebanding dengan sebenarnya dari sisi nominal yang kita nikmati selama ini, sebenarnya yang kita cari berkahnya ya. Itu yang saya cari selama ini, berkahnya bukan nominalnya gitu. Baik, berkahnya bukan nominalnya. Namun untuk akhirnya setelah keluar dari yang dulu dan mendapatkan yang seperti sekarang ini, dia sudah bisa membuat Arman nyaman. Itu dalam proses perjalanannya, apakah ada cobaan yang sampai membuat Arman merasa putus asa? Pasti ada. Setiap teman-teman yang hijrah itu pasti ada ya. Kalau saya sendiri memang waktu resign itu kedua orang tua sudah meninggal. Jadi memang dari teman-teman yang lain mungkin ada penolakan dari keluarga dan lain-lain. Alhamdulillah tidak saya alami. Tapi memang
saya pribadi mengalami kesulitan itu dari sisi ekonomi. Karena posisi anak waktu itu sudah 2 dan dua-duanya masih menyusui, Ustaz. Jadi 100% memang mengandalkan Allah untuk mendatangkan rezeki, ya. Jadi kadang lagi memang lagi butuh-butuhnya, tapi saat itu memang tiba-tiba Allah kasih jalan rezeki, ya. Tidak banyak tapi mencukupi. Itu, Ustaz. Momen seperti apa yang waktu saat itu, saat belum seperti ini Arman rasakan, belum mendapatkan pekerjaan yang memang sudah pasti seperti ini saat itu, momen apa yang paling mengiris hati yang dirasakan oleh istri dan anak-anak, ingin butuh sesuatu tapi keadaan ekonomi masih seperti itu? Iya, kalau saya pribadi memang saya sebagai kepala keluarga memang merasa bahwa untuk mencukupi kebutuhan materi buat keluarga adalah menjadi satu kewajiban. Tapi ketika memang posisi tabungan habis, terus usaha juga mandek, jadi di lain sisi memang ada kebutuhan yang harus saya penuhi. Itu kadang, dan memang tidak tahu harus minta kemana. Saya pribadi memang tidak mau kesulitan saya itu diketahui oleh orang lain. Jadi memang susahnya saya cukup keluarga saya yang tahu. Masya Allah. Tapi saat itu Arman sudah tidak memiliki orang tua ya saat itu, saat keluar itu sudah tidak ada bapak, sudah tidak ada ibu. Biasanya tempat mengeluh yang backing di belakang itu tidak ada lagi. Saat itu berarti hanya istri seorang. Apa yang Arman ingin katakan kepada istri? Rasa terima kasih seperti apa yang ingin Arman katakan karena bisa menemani Arman di saat-saat sulit seperti itu? Ya, buat istri, saya merasa beruntung ya, mendapat sosok istri yang benar-benar mampu menemani proses hijrah saya yang waktu itu memang benar-benar berat. Pokoknya memang rasa syukur saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya yang telah memberikan saya sosok istri yang benar-benar bisa menerima saya pada saat berada di atas maupun berada pada titik paling rendah. Masya Allah, beruntung sekali karena ada orang yang mau menemani walaupun di titik terendah seperti itu. Biasanya kalau Arman saat itu memang merasa sedang lagi down, apa yang biasa dikatakan oleh istri Arman saat itu untuk menyemangati? Istri saya jujur, Ustaz, adalah seorang mu'alaf. Masya Allah. Beliau nanti kalau posisi saya berada pada posisi yang memang sangat drop, selalu diingatkan ya untuk mencurahkan segala sesuatu keluh kesah melalui doa. Dan memang alhamdulillah proses titik paling rendah yang saya alami waktu itu, kita tinggal bagaimana berpikir positif dengan jalan yang lagi Allah persiapkan. Saya yakin bahwa segala sesuatu yang baik pasti butuh proses. Begitupun proses hijrah saya secara pribadi, saya yakin bahwa Allah masih sementara menyiapkan jalan terbaik buat saya pribadi dan keluarga sampai berada pada titik saat ini. Masya Allah, Ustadz.
dari apa yang diceritakan oleh Arman ini kita bisa tahu bahwa jalan cerita hidup Arman ini memang sangat luar biasa dan semoga menginspirasi teman cerita semua yang ada di rumah. Saya mau tanggapan Ustadz dulu, bagaimana Ustadz menanggapi jalan cerita hidup dari teman kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengar tadi bahwa adanya keberanian daripada saudara kita Arman untuk keluar, yang pada awalnya ia bekerja pada suatu tempat, namun karena ia mulai memahami, setelah dia memahami, dia mengerti. Setelah dia mengerti, karena dia berada pada posisi itu, dia tidak berani untuk keluar. Setelah dia memahami, kemudian dia mendalami, dan kemudian dia faham, dan akhirnya dia memutuskan untuk hijrah keluar dari pekerjaan itu. Ya, ketika pada saat ia keluar dari tempat itu, tentu ia merasakan akan adanya satu ujian yang Allah berikan. Ketika adanya ujian baginya, ia tidak menjadikan ujian itu adalah hukuman baginya, tapi melainkan adalah salah satu makna di mana ketika Allah akan memberikan cobaan, maka tentu di balik kesulitan itu ada kemudahan di dalamnya. Sehingga pernah dijelaskan, faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Ketika ada yang bertanya, Allah menjelaskan, ya Rasulullah, ketika ada hamba, ketika ada umatmu yang bertanya tentang aku, kata Allah, ujibu da'watad da'i iza da'an, maka sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Dekat itu sedekat, lebih dekat daripada urat leher kita ini. Jadi kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Ketika kita berdua, yang ketiga Allah. Nah, itulah saya lihat tadi ketika saudara Arman berani mengambil suatu keputusan itu, Allah datangkan kemudahan itu dari mana? Dari istrinya. Allah gerakkan kalbunya, hatinya, sehingga hatinya istrinya juga sama, ikhlas dengan keberadaan Arman pada saat. Nah, bagaimana kalau misalkan Allah memberikan ujian yang lebih berat lagi, tiba-tiba istrinya tidak meridhai dengan keluarnya, bisa akan terjadinya pemberontakan di dalam hati Arman. Makanya Allah mendatangkan kemudahan-kemudahan itu daripada orang-orang sekelilingnya. Dan ketika dia memaknai makna daripada hati ada, telinga ada, kemudian ketika semuanya sudah ada, matanya, telinga, tiga komponen itu tentu ia gunakan di dalam pekerjaan itu ketika ia melihat dimensi-dimensi. Wah, ini sudah semakin tidak cocok. Jadi saya tidak membahas dalam pemaknaan riba secara luas. Jadi ketika saya membahas hanya pemaknaan dia, bahwa dia merasa bahwa ada tidak cocok lagi di dalam pekerjaan itu. Sehingga pada makna itu yang merasa keluar dari situ, sehingga disitulah bagaimana pondasi penting dalam hatinya. Sehingga ada ketika orang-orang yang tidak mampu menggunakan hatinya secara baik. Orang-orang tidak mampu menggunakan matanya secara baik. Orang-orang tidak mampu menggunakan telinganya secara baik. Ada memang, tapi mereka tidak gunakan sebagaimana fungsinya. Dijelaskan Allah dalam Al-Quran, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Telah banyak kucampakkan ke dalam neraka dari golongan jin dan manusia. Mengapa? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Aku ciptakan hati mereka, namun hatinya keras. Tidak mau digunakan untuk menghayati kebesaran Allah, semua yang aku berikan kepadanya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Aku ciptakan kedua matanya, akan tetapi matanya betul melihat, tapi matanya sebenarnya buta. Tidak mau melihat bagaimana pembukaan pemaknaan yang sudah saya jelaskan. Yang sudah dia membuka pintu hati, ia tahu, tapi ia pura-pura tidak tahu, matanya buta. Walahum azanun la yasma'una biha. Diciptakan kedua telinganya, akan tetapi telinganya tuli dan buta. Ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka bagaikan hewan binatang ternak, bahkan melebihi daripada hewan itu. Nauzubillahi min zalim. Nah, ketika Arman mengembalikan koridor itu, bahwa ia masih mempunyai hati, masih mempunyai telinga, masih mempunyai semua. Tentu dengan hijrahnya dia adalah satu momen yang mana dia merasa inna ma'al usri yusra. Di antara kesulitan yang saya hadapi ini, insya Allah ada kemudahan yang Allah berikan. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ketika kalian bertakwa, maka Allah akan memberikan kalian rezeki melalui jalan yang tidak disangka. Masya Allah. Jadi kuncinya adalah bertakwalah kepada Allah, rezeki biar nanti Allah yang atur. Ya. Baik, teman cerita yang ada di rumah, kita masih akan melanjutkan jalan cerita hari ini. Tetaplah bersama kami.
ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, yauman garobi, salam alaika, wamnun wasamu, salam alaika, yauman garobi, salam alaika, amul ya samu, salam alaika, Ahmad ya Habibi, salam alaika, Ahmad ya Habibi, salam alaika. Teman cerita yang di rumah, Anda masih bersama kami di Jalan Cerita tentunya, dan masih ada seorang teman cerita inspiratif yang ada bersama saya saat ini, ada Arman dan juga masih ada Ustadz Akmal di sini. Ustadz Akmal, apa kira-kira pesan untuk teman cerita kita hari ini, Arman, agar bisa tetap istiqomah di jalan ini? Baik. Untuk pesan bahwa ketika niat, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faqala hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Ketika ia sudah mulai dengan niatnya, maka disitulah jatuh vonis bahwa dengan niat itu Allah akan buka jalan kemana arah yang ia buka. Memang Allah tidak memberikan secara spontan rezeki itu, tapi Allah meneteskan sedikit demi sedikit. Ketika kita introspeksi, ada doa kita tidak diijabah. Adakah Allah kejam ataukah Allah tidak menyintai saya? Tidak. Ada tahapan-tahapan. Allah tidak memberikan kau rezeki, tapi Allah berikan kau umur panjang. Dengan umurmu panjang Allah kasih kau sehat. Kau bisa bekerja, berikhtiar, mencari pekerjaan sana kemari. Kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang membuka hatinya. Dan ketika engkau tenang, Allah datangkan sedikit demi sedikit. Buat apa kita mendapatkan rezeki kalau besok kita mati? Tapi ketika diberikan kita berangsur-angsur, Allah berikan kita umur panjang. Ketika ada doa yang tidak diijabah, kita koreksi pada diri kita. Cek ibadah kita, apakah sudah lengkap atau belum? Cek sholat kita, cek dulu semuanya. Kalau sudah betul, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita sudah mempunyai satu kekuatan, keyakinan penuh di dalam hati, maka janganlah kita coba-coba untuk berpaling daripada kebenaran, keikhlasan yang ada pada diri kita. Karena ketika kita ikhlas, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Dengan kita mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Karena hanya kita mengharap kepada Allah semata, karena Allah juga berpesan kepada kita. Ketika kita mengejar kehidupan akhirat, jangan hanya akhirat saja. Harus kita juga mengejar kehidupan dunia. Kalau kita mengejar kehidupan dunia, jangan hanya dunia saja, tapi akhirat juga harus kita kerjakan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah kalian untuk menggapai, untuk mendapatkan, untuk mencari kenikmatan akhirat. Silakan. Kalian sholat sebanyak-banyaknya, berpuasa, amalan-amalan, silakan. Allah teruskan wala tansa nasibaka minad dunya. Ingat, jangan kau lupakan untuk meraih kehidupan dunia. Kalian masih butuh kehidupan yang layak, masih butuh makan dan minum. Nah, kalau kita tidak beribadah, kalau kita beribadah terus tidak makan, ya Allah saya hanya beribadah saja, saya tidak usah makan, ya mampuslah kalau gitu, mati dia nanti. Makanya kita harus berimbang antara kita kehidupan akhirat dan antara kehidupan dunia. Balance, jangan berat sebelah. Kemudian Allah teruskan lagi setelah kita melakukan itu semua, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik kepada kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Beliau telah berbuat baik kepada tadi temannya yang bertiga, mencari nafkah, mencari kerja bersama, kemudian drop mulai dari titik nol sekalipun. Itu bukanlah keinginan dia, tapi Allah menguji dia. Allah akan uji sampai di mana batas ikhtiar kalian. Di situ tidak jarang masuk bisikan-bisikan syaitan yang ketika menggoda, kau harus berpaling dari situ bahwa ternyata itu salah. Tidak jarang di situ masuknya orang-orang yang sengaja menghasut, bisa merubah mekanisme yang ada, sehingga tidak jarang dari situ bisa masuk pada aliran-aliran yang tidak jelas. Sehingga itu dijelaskan kembali, man lam yardha bi qadha'i. Barang siapa hambaku yang tidak pernah ridha akan hukum yang saya berikan, kata Allah. Walam yasbir alal bala'i,
yang tidak pernah bersabar atas cobaan yang saya timpakan kepadanya. Walam tashkur ala na'ma'i, yang tidak pernah bersyukur atas segala nikmat yang saya berikan kepadanya, kata Allah. Fal khuruju minas sama'i wal ardi, silakan kalian manusia keluar dari langit dan bumiku, kata Allah. Fal yatlub rabbi rabban siwaya, silakan kalian keluar dari langit dan bumiku, maka cari Tuhan lain selain aku, kata Allah. Nah, kalau kita diusir Allah dari kolong langit bumi ini, kita mau cari langit mana lagi? Kalau hanya saya dimarah oleh pimpinan, ya, oleh rekanan kerja, mungkin saya bisa pergi. Minggu depan saya kembali, saya sudah bisa berdamai. Tapi jika Allah Qadir Rabbul Jalil yang murka terhadap kita, kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Teruslah pesan saya, teruslah berikhtiar, istiqamah dan tawadhu di dalamnya. Insya Allah akan datangkan terus kemurnian rezeki di dalamnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri, Allah akan tambah dan tambah lagi. Ketika kalian kufur, azab Allah akan menanti kita semua. Masya Allah Ustadz. Dan luar biasa sekali teman cerita kita hari ini. Terima kasih Arman sudah berbagi kisah inspiratifnya. Semoga bisa memotivasi teman cerita semua yang ada di rumah. Dan juga untuk teman-teman cerita yang ada di rumah, tadi Ustadz Akmal telah mengatakan bahwa apalagi yang perlu kita takutkan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berjanji bahwa bertakwalah kepadaku dan yang akulah akan memberikan rizki kepadamu. Saat kita takut miskin dan dijauhi oleh semua orang, Allah juga berkata bahwa aku sangat dekat denganmu, lebih dekat dari urat nadimu. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan jika ada Allah di hati kita. Baiklah teman cerita, saya Ajeng Mawada pamit undur diri. Juga ada teman-teman dari Storyline pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jalan yang tanpa tujuan, tak ada cerita tanpa perjuangan, tak ada hidup tanpa kesalahan, hadapi tanpa penyesalan. Selalu ada pelangi setelah hujan, di balik kesusahan ada kemudahan. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan selalu berdoa. Katakan pada dunia, jangan menyerah karena ada Allah. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan mohon ampunan. Katakan pada mereka, Allah kan tuntun langkahmu di jalan cerita.